Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cu Asmusna dengan NIM 200720034. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang termokimia. Nah, apa sih itu termokimia? Termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi dengan panas. Hal-hal yang dipelajari, yang pertama, perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Yang kedua, reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Dan yang ketiga, reaksi kimia dalam kedudukan kesetimbangan. Reaksi eksoterm dan reaksi eksoterm. Apa sih pengertian dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Yang pertama, reaksi eksoterm adalah reaksi yang pada saat berlangsung disertai pelepasan panas atau kalor. Panas reaksi ditulis dengan tanda negatif. Yang kedua, reaksi endoterm adalah reaksi pada saat berlangsung membutuhkan panas. Panas reaksi ditulis dengan tanda positif. Perubahan entalpi atau delta H. Pengertian dari perubahan entalpi adalah perubahan panas dan reaksi pada suhu dan tekanan tetap, yaitu selisih antara entalpi zat-zat hasil dikurangi entalpi zat-zat reaktan dengan rumus delta H sama dengan H kali H kurang HR. Delta H sama dengan perubahan entalpi delta H kali H entalpi hasil reaksi HR entalpi reaktan. 1. Pada reaksi eksoterm, P tambah Q menghasilkan R tambah X kali HL. P dan Q sama dengan zat awal, R sama dengan zat hasil reaksi, X besarnya panas reaksi. Menurut hukum kekekalan energi, isi panas P tambah Q sama dengan isi panas R tambah X KKAL. H kali P tambah Q sama dengan H kali R tambah X KKAL. HR kurang H P tambah Q sama dengan min X KKAL. Delta H sama dengan min X KKAL. 2. Pada reaksi endoterm, R menghasilkan P tambah Q kurang X KKAL. Berlaku H P tambah Q kurang H kali R sama dengan X KKAL. Delta H sama dengan X KKAL. Kesimpulan, besarnya perubahan entalpi delta H sama dengan besarnya panas reaksi, tetapi dengan tanda berlawanan. Penentuan perubahan entalpi selalu dilakukan pada tekanan dan temperatur yang tetap. Untuk reaksi tertentu dapat ditentukan dengan kalorimeter. Reaksi tertentu tersebut antara lain: yang pertama, reaksi dalam larutan; kedua, reaksi gas yang tidak berlangsung, yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sesudah reaksi. Hukum Hess. Bunyi dari hukum Hess, kalau reaksi dari suatu reaksi tidak berlangsung, apakah reaksi tersebut berlangsung suatu tahap atau beberapa tahap? Kepentingan hukum Hess sangat penting dalam perhitungan kalau reaksi yang tidak dapat ditentukan secara eksperimen. Energi ikatan. Pengertian dari energi ikatan adalah jumlah energi yang diperlukan atau yang timbul untuk memutuskan atau menggabungkan suatu ikatan kimia tertentu. Pada reaksi eksoterm, besarnya energi yang timbul dari penggabungan ikatan lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan. Besarnya energi ikatan ditentukan secara eksperimen. Energi ikatan, hubungan antara elektronegativitas dengan energi ikatan. Linus Pauling 1912, jika gas P2 bereaksi dengan gas O2, maka seharusnya energi ikatan P kurang Q sama dengan rata-rata energi ikatan P kurang P dan Q kurang Q. Ternyata hasil eksperimen menunjukkan adanya kelebihan energi delta menghasilkan untuk stabilitas ikatan P kurang Q. Energi disosiasi ikatan. Perubahan entalpi dalam proses pembentukan ikatan dengan bereaksi dan hasil reaksi dalam keadaan gas. Pada reaksi P2 tambah Q2 menghasilkan 2PQ, berlaku D P kurang Q sama dengan 1/2 D P kurang P tambah D Q kurang Q tambah delta dengan keterangan D P kurang Q sama dengan energi disosiasi dari ikatan P kurang Q. D P kurang Q sama dengan energi disosiasi dari ikatan P kurang Q. D kurang Q sama dengan energi disosiasi dari ikatan Q kurang Q. Delta sama dengan kelebihan energi untuk kestabilisan ikatan P kurang Q. Kelebihan energi stabilisasi sebanding dengan kuadrat dari selisih elektronegativitas P dengan Q. Dirumuskan sebagai berikut: XP kurang XQ sama dengan 0,208 kali delta seper 2. Keterangan XP sama dengan elektronegativitas P, XQ sama dengan elektronegativitas Q.
Pauling, harga XP kurang XQ sama dengan 1,7 menghasilkan batas antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. Di bawah 1,7 merupakan ikatan kovalen dan di atas 1,7 merupakan ikatan ionik. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika, hukum kegagalan massa dan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan secara matematis. Dirumuskan sebagai berikut. 1. Bila mana dalam suatu sistem terjadi perubahan energi, maka besarnya perubahan energi ini ditentukan oleh dua faktor. A. Energi panas yang diserap. B. Usaha kerja yang dilakukan oleh sistem. Untuk usaha sistem menyerap panas yaitu positif. Untuk sistem yang mengeluarkan panas yaitu negatif. Untuk sistem yang melakukan usaha yaitu positif. Jika usaha dilakukan terhadap sistem yaitu negatif. Energi sistem. Untuk sistem akan naik apabila Q dan W. Untuk sistem akan berlangsung apabila Q dan W. Maka berlaku delta E sama dengan Q kurang W. Delta E sama dengan perubahan energi, Q sama dengan energi panas yang diserap, W sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Suatu usaha dilakukan oleh sistem apabila terjadi perubahan volume pada tekanan tetap. W sama dengan P kali delta V. Jadi delta E sama dengan Q kurang P kali delta V menghasilkan P sama dengan tekanan, delta V sama dengan perubahan volume. Jika sistem berlangsung pada V dan P tetap, maka delta V sama dengan 0 dan W sama dengan 0. Maka delta E sama dengan Q kali V pada P dan V tetap. 2. Hubungannya dengan entalpi. Definisi entalpi, H sama dengan E tambah P kali V. 3. Perubahan delta H dan delta E. A. Untuk reaksi-reaksi yang tidak ada pada perubahan volume berlaku delta H sama dengan delta E. Reaksi-reaksi yang berlangsung tanpa perubahan volume adalah reaksi-reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien reaksi. Koefisien sebelum sama dengan sesudah reaksi. Reaksi-reaksi dalam larutan atau zat padat sebenarnya terjadi perubahan volume tetapi sangat kecil dan diabaikan. B. Reaksi-reaksi gas yang mengalami perubahan jumlah molekul dari persamaan gas ideal P kali V sama dengan N kali R kali T. P kali delta V sama dengan delta N kali R kali T. Dari delta H sama dengan delta E ditambah P kali delta V. Maka delta H sama dengan delta E ditambah delta N dikali R kali T. Dengan keterangan delta H sama dengan perubahan entalpi, delta E sama dengan perubahan energi, delta N sama dengan perubahan jumlah molekul, R sama dengan tetapan gas umum 1,987 kalori per mol. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika yang pertama tidak dirumuskan secara matematis. Yang kedua diterangkan beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hak kedua termodinamika. 1. Perubahan spontan dan tak spontan. Bagaimana sih yang dikatakan dengan perubahan spontan atau dengan proses spontan? Proses yang dapat berlangsung dengan sendirinya dan tak dapat balik tanpa pengaruh dari luar. Contohnya, A. Panas selalu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. B. Gas mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. C. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Manfaat proses spontan. Yang pertama, energi panas dapat menggerakkan mesin panas. Yang kedua, ekspansi gas dapat menggerakkan piston motor gas, motor bakar. 3. Air terjun untuk menggerakkan turbin listrik. Proses tak spontan. Proses yang tidak dapat berlangsung tanpa pengaruh dari luar. Contohnya, panas tidak dapat mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa pengaruh dari luar. Semua proses spontan berlangsung dari energi potensial tinggi ke tinggi
potensial yang lebih rendah. 2. Reaksi kimia akan berlangsung secara spontan apabila reaksinya eksoterm. Jadi, diikuti penurunan entalpi. Untuk hal ini, entalpi sebagai energi potensial kimia. 3. Jika entalpi reaktan lebih tinggi dari entalpi zat hasil sehingga delta H negatif, maka reaksi bersifat spontan. Yang keempat, reaksi endoterm dapat juga berlangsung secara spontan. Prosesnya berlangsung terus hingga tercapai keadaan setimbang. Contohnya, air menguap secara spontan ke atmosfer. Jumlah air yang menguap sama dengan uap yang kembali menguap. 5. Reaksi yang dapat balik juga dapat terjadi secara spontan. Contohnya, H2 bereaksi dengan Cl2 membentuk HCl. Sebaliknya, HCl akan terurai menjadi H2 dan Cl2 sampai terjadi keadaan setimbang. 6. Proses menuju keadaan setimbang juga merupakan proses spontan. 7. Kesimpulan, semua perubahan spontan berlangsung dengan arah tertentu. 8. Selain perubahan entalpi, perubahan kimia maupun fisika melibatkan perubahan dalam kekacauan disorder relatif dari atom-atom, molekul-molekul atau ion-ion. Kekacauan ketidakteraturan suatu sistem disebut entropi. Contohnya, yang pertama, gas yang diwadahi dalam suatu labu 1 liter memiliki entropi lebih besar daripada gas dengan kuantitas yang sama ditempatkan dalam labu 10 ml. 2. Natrium klorida dalam bentuk ion-ion gas yang mempunyai entropi lebih tinggi daripada bentuk kristal padat. Yang ketiga, air cair pada suhu 0 derajat Celcius merupakan entropi lebih tinggi daripada es dengan temperatur yang sama. Jumlah entropi di alam semesta selalu meningkat, makin tidak teratur, semakin meningkat. Energi bebas. Proses spontan didasarkan atas 2 faktor, yaitu H yang menurun, Hs yang meningkat. Untuk merumuskan 2 faktor di atas diperlukan besaran yang disebut dengan energi panas atau F. Dengan rumus delta F sama dengan delta H kurang T kali delta S. Keterangan, delta F sama dengan perubahan energi bebas, delta H sama dengan perubahan entalpi, T sama dengan temperatur, delta S sama dengan perubahan entropi. Hukum ketiga termodinamika. Pernyataan hukum ketiga termodinamika yang pertama, suatu kristal sempurna pada temperatur nol mutlak mempunyai keteraturan sempurna menghasilkan entropinya adalah 0. Yang kedua, entropi suatu zat dibandingkan dengan entropinya dalam suatu bentuk kristal sempurna pada nol mutlak disebut entropi mutlak. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, makin tinggi temperatur zat, makin besar entropi mutlaknya. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi termokimia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.